Jay Itzes permalukan Bahrain 2 kali lipat. Malaysia dan Thailand tantang skuad Garuda. Rizky Ridho disetujui gabung klub Eropa. Timnas Indonesia berpotensi jalani TC sebelum melawan Cina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rizky Ridho disetujui gabung klub Eropa. Pesona Rizky Ridho yang semakin memukau bersama Timnas Indonesia mendapatkan dukungan rekannya untuk melanjutkan karir di Eropa. Sebagaimana diketahui, Rizky Ridho sudah menjelma menjadi andalan lini belakang skuad Garuda meski masih berusia 23 tahun. Ketenangan dan kedisiplinannya menjadi sosok talenta lokal yang layak menjadi panutan pesepak bola dalam negeri. Kendati demikian, bek Persija Jakarta tersebut juga mendapatkan dorongan untuk mencari tantangan di luar negeri demi mengembangkan karirnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Tom Hai dan Joy Pelopelsi, keduanya menginginkan Rizky Ridho merasakan atmosfer sepak bola Eropa. Hal itu disampaikan Tom Hai dan Joy Pelopelsi dalam podcast The Highway yang dipandu Neil Peterson. Neil mengaku sangat ingin melihat Ridho main di Eropa, dan Pelopelsi mengaku sudah mengajak bintang Persija Jakarta itu untuk bermain di kompetisi benua biru. Tom Hai mengangguk saat mendengar pernyataan dari Neil. Pemain Almere City itu melihat Ridho merupakan pesepak bola yang punya hasrat besar di lapangan. Pemain berusia 30 tahun itu juga salut dengan karakter yang ditunjukkan oleh Ridho di pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain. Salah satu momen yang paling mengagumkan terjadi ketika Ridho tetap ingin bermain meski mengalami kram. Ia bahkan berinisiasi untuk berada di lini depan untuk mengganggu awal serangan Bahrain. Sebab Ridho merasa akan berbahaya jika berada di lini belakang dalam keadaan cedera. Kendati demikian, terlepas dari kondisi tersebut, Rizky Ridho justru sudah terlihat dalam sesi latihan Persija Jakarta. Kini, menarik untuk menanti keputusan ex-bek Persebaya tersebut untuk melanjutkan karir di Eropa. Timnas Indonesia berpotensi jalani TC sebelum melawan Cina. Kabar baik menghampiri Patrick Kluivert yang bisa menjalani latihan lebih panjang saat menghadapi Cina pada bulan Juni mendatang. Secara persiapan, Timnas Indonesia dijamin lebih matang ketimbang FIFA Matchday Maret 2025. Bulan ini, Patrick Kluivert tidak diuntungkan dengan keadaan. Berstatus pelatih baru, ia hanya memiliki waktu 2 hari untuk memimpin oleh Romney dan kawan-kawan sebelum akhirnya bertemu Australia dan Bahrain. Akibatnya, chemistry antar pemain belum terlihat sehingga skuad Garuda dihajar Australia dan beruntung mental pemain mampu bangkit hingga mempermalukan Bahrain di GBK. Kendati demikian, situasi tersebut tidak bakal terjadi kembali. Melawan Cina, mayoritas pemain Timnas Indonesia bisa kumpul minimal 7 hari sebelum pertandingan. Penyebabnya karena kompetisi yang menaungi pemain-pemain Timnas Indonesia sudah berakhir sebelum 5 Juni 2025. Liga 2 Inggris 2024-2025 yang diikuti Marcelino Ferdinand, Oli Romney, dan Nathan Chow berakhir awal Mei 2025. Serie A 2024-2025 yang diramaikan Jay Itzes berujung pada 25 Mei 2025. Bahkan Serie B yang diikuti Emil Laudero bersama Palermo berakhir pada 9 Mei 2025. Sementara itu, Liga 2 Belgia 2024-2025 yang diikuti Joy Pelopelsi dan Saint Patinama kelar medio April 2025. Artinya, para penggawa Garuda yang lebih dulu menyelesaikan kompetisi bisa terbang lebih awal. Bahkan PSSI bisa saja mencarikan lawan uji coba demi menguatkan chemistry antar pemain. Hal itu pernah dilakukan kala skuad Garuda bersiap menghadapi Irak pada 6 Juni 2024, namun bisa menggelar uji coba lawan Tanzania di tanggal 2. Malaysia dan Thailand tantang skuad Garuda. Timnas Indonesia belum memiliki agenda pertandingan pada FIFA Matchday September 2025. Kelar menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Skuad Garuda baru memiliki agenda pertandingan pada Oktober jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Sejauh ini, Timnas Indonesia dikabarkan mendapatkan undangan dari Federasi Sepak Bola Filipina. PSSI-nya Filipina itu berencana mengundang Timnas Indonesia, Vietnam, Afrika Selatan, dan Singapura untuk tampil di turnamen garapan mereka. Kendati demikian, tawaran tersebut bisa saja ditolak PSSI jika ada agenda pertandingan yang lebih menarik. Terlebih, beberapa bulan lalu PSSI melakukan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda. Salah satu poin kerjasamanya adalah menggelar laga uji coba di semua kelompok umur. Namun, hal tersebut bakal sulit terjadi jika Belanda sudah memiliki agenda pertandingan lain. Paling realistis bagi Timnas Indonesia adalah menerima tawaran dari Filipina atau menghadapi Malaysia dan Thailand. Medio Mei 2025, ex-presiden Federasi Sepak Bola Malaysia terdahulu, Datuk Hamidin Moh Amin, sempat berbincang dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal wacana pertemuan Timnas Indonesia dan Malaysia. Selain Timnas Malaysia, Thailand juga bisa menjadi pilihan. Potensi duel melawan Thailand juga sangat besar karena Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, memiliki hubungan baik dengan Erick Thohir. Selain Thailand dan Malaysia tak memiliki agenda pada September 2025, keduanya juga belum pernah bertemu Jay Itzels dan kawan-kawan. Jay Itzels permalukan Bahrain 2 kali lipat. Selain menanggung malu lantaran mengalami kekalahan, Bahrain semakin tertampar berkat prestasi individual Jay Itzels. Tak bisa dipungkiri, Kapten Timnas Indonesia tersebut Jay Itzels menjadi salah satu pemain yang punya peran krusial dalam membantu perjuangan Timnas Indonesia mengamankan 3 poin ketika menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tampil sebagai starter bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner dalam skema 3 bek tengah sejajar, Jay Itzels bisa memberikan komando agar rekan-rekannya bermain solid dan disiplin menjaga lini pertahanan. Yang menarik, seusai kemenangan impresif dengan skor 1-0 ini, harga pasar Jay Itzels mengalami lonjakan yang amat signifikan. Sebab, nilai pasarnya melambung tinggi nyaris 2 kali lipat dari harga pasar sebelumnya. Sebagai informasi, sebelum pertandingan melawan Bahrain, harga pasar bek berusia 24 tahun itu berada di angka 3 juta euro. Apabila dikonversi ke rupiah, nominal tersebut setara dengan 52,14 miliar. Namun, pada hari H pertandingan melawan Bahrain, nilai pasar pemain kelahiran Mierlo, Belanda itu mengalami kenaikan yang amat signifikan. Sebab, ketika itu, nilai pasar Jay Itzels melonjak hingga menjadi 5 juta euro. Apabila nilai ini dikonversi ke rupiah, maka nominalnya setara dengan 86,91 miliar. Dengan kata lain, kenaikannya mencapai 40%. Yang paling menarik dari perkembangan nilai pasar ini ialah stagnasi para pemain lainnya. Sebab Jay Itzels menjadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang mengalami perubahan nilai pasar seusai laga melawan Bahrain. Tentu saja ini tak terlepas dari beberapa rumor yang menyebut apabila Jay Itzels diminati oleh sejumlah klub elit Eropa. Salah satunya yakni Inter Milan yang dikabarkan tertarik untuk memboyongnya akhir musim nanti. Namun, kini Bang Jay sudah kembali gabung dalam sesi latihan Venezia untuk menatap laga mendatang.